Jadi yang pertama, ucapan imam pada saat memulai salat berjamaah itu adalah ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi memang ditegaskan. Sahabat bercerita seperti ini. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusawwi sufufana qabla ayyukabbir. Fa idza sawaina sufufana kabbara. Jadi kata para sahabat, karena Rasulullah SAW itu yusawwi sufufana, senantiasa meluruskan dan merapatkan saf-saf kami qabla ayyukabbir, sebelum beliau bertakbir. Fa idza sawaina sufufana, nah kalau kami sudah meluruskan dan merapatkan saf-saf kami, kabbara, barulah Nabi bertakbir. Nah, adapun dari segi redaksinya itu bukan kalimat yang ta'budiyah. Tidak harus redaksinya begitu. Karena Nabi mengucapkan dengan redaksi yang bervariasi. Tapi intinya bagaimana supaya saf lurus dan rapat. Karena Nabi mengucapkan sawwu sufufakum wa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Juga ada riwayat sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Lurus rapatkan saf. Karena lurus dan rapatnya saf bagian dari mendirikan salat. Pernah juga Nabi mengucapkan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allahu wujuhakum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf, atau kalau tidak Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian dari kebenaran. Nah, pernah juga Nabi ucapkan wasaddul khalal, dan isilah yang renggan, yang kosong. Jadi ucapannya bukan kalimat yang ta'budiyah. Artinya boleh dengan kalimat yang semakna, bahkan bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, makanya imam boleh dia pakai bahasa Indonesia, lurus dan rapatkan saf. Tidak harus pakai bahasa Arab. Apalagi kalau dirasa kalau pakai bahasa Arab, mungkin makmumnya, jamaahnya tidak tahu ini apa maksudnya. Pakai bahasa Indonesia saja, lurus dan rapatkan saf. Boleh. Karena yang utama bukan kalimatnya, tapi maknanya. Jadi itu bukan sebatas kalimat biasa saja. Diistilahkan tadi lip service saja, hiasan tidak. Tapi itu benar-benar dipraktekkan oleh para sahabat. Sehingga sahabat bercerita, kami dulu kalau salat di belakangnya Rasul, maka kami melekatkan bahu kami ke bahu yang di sebelah, lutut ke lutut yang di sebelah, dan mata kaki ke mata kaki yang di sebelah. Sekalipun ini dipahami dengan bahasa mubalaghah, bahasa hiperbol, karena tidak mungkin lutut betul-betul menyentuh lutut di sebelah. Kan tidak mungkin, Pak. Karena lutut itu kan modelnya begini masuk. Apalagi mata kaki, tidak mungkin mata kaki bisa menyentuh mata kaki di sebelah. Karena bagian bawah tapak kaki lebih di luar daripada mata kaki. Kalau mata kaki mau menyentuh mata kaki di sebelah, ya harus ditekuk model kakinya itu. Dan Nabi tidak mengatakan jari-jari menyentuh jari-jari. Jadi bukan jari-jari kaki menyentuh jari-jari kaki. Bahasa Nabi, bahasa di hadis seperti itu. Jadi intinya berusaha untuk lurus, paling tidak bahu. Nah, memang kemudian menjadi bermasalah kalau ukuran sajadah itu terlalu lebar. Ya, satu sajadah sekarang bisa naik 1,5 orang, 1,5, dan bisa sampai 2. Ya, jadi kita boleh bawa sajadah, tapi kalau 2 yang lebar ya 3 orang lah yang naik. Itu ya yang pertama. Apa yang kedua tadi disebutkan? Oh iya, jadi betul di hadis itu. Lau ya'lamul marru baina yadil musalli. Seandainya orang yang mau lewat di depan orang salat tahu keburukan apa yang akan dia alami, maka dia akan lebih memilih untuk berhenti berdiri selama 40. Jadi disebut 40 apa? Kalau kata para ulama hadis 40 tahun daripada dia lewat. Jadi seandainya harus menunggu orang salat itu, biarlah sampai dia selesai. Kalau perlu menunggu 40 tahun, bahasa mubalaghah juga kan tidak mungkin juga ada orang salat sampai 40 tahun. Maksudnya tunggu di situ sampai dia selesai salat. Tapi ada ukurannya. Tidak juga ada orang salat di situ. Baris berapa ini? 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Terus saya lewat di sini. Apakah ini termasuk orang yang lewat di depan salat? Tidak. Jadi ukurannya itu 3 hasta. Nah, para ulama 1 hasta begini. Nah, 1, 2, 3. Jadi kalau lewat dari situ tidak termasuk dalam golongan tadi. Nah, jadi soal di sini lewatnya di sini tidak termasuk. Nah,
Kalau ini terjadi, bisa yang lewat yang berdosa, bisa yang salat juga ikut berdosa. Kapan itu? Kalau orang yang salat, dia salat di tempat yang memang harus dilewati orang. Dia pergi salat di situ di tempat, di mana kita mau keluar ini? Tidak bisa lewat jendela. Ya, maka orang yang salat yang berdosa. Tapi kalau orang salatnya di sini, Pak, terus kita tetap lewat, sementara banyak tempat yang lapang, maka yang berdosa yang melewatinya. Jadi apa bisa pakai sutra, apa boleh pakai sutra, itu sunnah. Sunnah ya, dalam mazhab Syafi'i memakai sutra. Ya, sutra itu benda yang terletak atau diletakkan, dua itu. Terletak atau diletakkan. Bedanya apa? Kalau terletak bendanya ada duluan. Nah, misalnya ini apa namanya ini? Tripod ini ada di situ. Terus kita salat di belakangnya. Itu dia terletak karena bendanya duluan ada di situ. Ada tiang masjid, tiang ini. Kita salat di belakangnya. Itu terletak. Atau diletakkan. Berarti awalnya tidak ada bendanya. Begitu kita mau salat, ambil benda diletakkan di hadapan kita. Itu juga namanya sutra. Nah, kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, sutranya imam jadi sutra bagi seluruh jamaah. Tidak usah juga setiap jamaah pakai sutra masing-masing depan. Sutranya imam menjadi sutra bagi seluruh jamaah. Tapi kalau salat sendiri, maka sunnahnya memakai sutra. Terutama ketika dia salat di tempat yang kemungkinan bisa dilewati orang. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab.